Bayangkan sebuah malam di Rumah Sakit Islam Jakarta, ketika semua lampu tiba-tiba padam, lorong-lorong memekik dingin, dan sesuatu, atau seseorang, bergerak di antara bayangan. Seorang anak jalanan kurus dengan pakaian compang-camping menerobos masuk ke ruang VIP 3B, tepat tempat putri seorang miliuner sekarat tanpa harapan. Tidak ada yang melihatnya masuk. Tidak ada yang mendengar langkahnya. Namun apa yang terjadi setelah itu, mengubah segalanya. Ketika Zara tiba-tiba membuka mata, sembuh total dari penyakit mematikan, satu pertanyaan mulai menghantui seluruh rumah sakit. Siapa sebenarnya anak itu? Keajaiban atau ancaman? Manusia atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Dan ketika kamera CCTV menunjukkan bayangan yang bergerak sendiri di belakang tubuhnya, ketika seorang pria misterius muncul sambil berkata bahwa anak itu tidak boleh ditemukan, ketika ayah Zara menerima foto masa lalu yang seharusnya tidak ada, semua menjadi jelas, ini bukan kebetulan. Ini bukan keajaiban. Ini adalah awal dari rahasia besar yang selama bertahun-tahun dikubur, dan kini bangkit untuk menagih balasan. Pertanyaannya sekarang, jika anak itu bisa menyembuhkan kematian, maka apa yang terjadi ketika ia kehilangan kendali? Hujan baru saja berhenti ketika malam di sekitar Rumah Sakit Islam Jakarta berubah menjadi sunyi yang mencekam. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal basah, sementara angin membawa aroma tanah bercampur bau obat-obatan dari arah rumah sakit. Di balik tiang listrik yang karatan, seorang anak kurus dengan pakaian compang-camping menggigil sambil memeluk lututnya sendiri. Itulah Raka. Anak jalanan berusia 11 tahun yang hidupnya selalu berada di antara rasa lapar, dingin, dan suara bising kota. Namun malam itu berbeda. Malam itu, sesuatu memanggilnya. Raka awalnya menutup telinga, berpikir itu hanya halusinasi akibat perut kosong. Tapi suara itu terus muncul, bukan suara manusia, bukan suara hewan, melainkan seperti bisikan yang menembus pikiran, lembut tapi tegas, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, atau sangat dekat. Apa itu? Siapa yang manggil aku? Gumamnya sambil berdiri perlahan. Tatapannya tertuju pada rumah sakit di seberang jalan. Bangunan besar itu tampak begitu terang dan hidup, padahal suasana sekitarnya nyaris mati. Seolah hanya rumah sakit itu yang tetap terjaga, menunggu sesuatu. Atau, menunggu seseorang. Tiba-tiba, semua lampu di lantai 3 rumah sakit berkedip. Hanya satu kamar yang tetap menyala stabil, kamar 3B. Raka menelan ludah. Kenapa kamar itu seperti memanggilnya? Apa yang ada di dalamnya? Dan kenapa ia merasa seperti pernah dekat dengan tempat itu? Tanpa sadar, langkah kecilnya bergerak mendekati pintu utama rumah sakit. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya sekaligus mendorongnya. Rasa takut dan penasaran beradu di dadanya, membuat jantungnya berdetak kencang. Sampai akhirnya ia berada di depan pintu otomatis yang terbuka sendiri begitu ia mendekat. Padahal sebelumnya macet dan tidak bisa terbuka menurut satpam yang berjaga. Aneh, kenapa kebuka sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara, tetapi tak ada jawaban. Raka masuk dengan kaki gemetar. Bau antiseptik menyambutnya, lampu-lampu putih menyilaukan matanya, dan suara langkahnya yang kecil bergema lebih keras daripada seharusnya. Seolah seluruh lorong mengawasinya. Atau, menuntunnya. Kenapa dia merasa seperti berada di tempat yang seharusnya? Apa yang menantinya di lantai 3? Malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya dan hidup seseorang yang ia belum kenal sedang menuju sebuah titik takdir yang tak bisa dihentikan. Lantai 3 rumah sakit itu seperti dunia lain, lebih gelap, lebih sepi, dan lebih dingin dari lantai sebelumnya. Cahaya lampu redup membuat bayangan panjang terbentuk di sepanjang lorong. Raka menelan ludah, merapatkan jaket lusuhnya, lalu berjalan menyusuri koridor yang terasa tak berujung. Namun semakin ia melangkah, semakin jelas suara itu. Bukan lagi bisikan, melainkan seperti detak halus yang menuntunnya. Arah detak itu semakin kuat saat ia mendekati satu pintu, 3B. Di depan pintu, dua penjaga keamanan berdiri dengan ekspresi tegang. Penjagaan itu tidak biasa. Mereka terlihat lebih seperti menjaga brankas berisi rahasia negara daripada sebuah kamar rawat inap. Dari balik kaca kecil di pintu, terlihat cahaya lembut keemasan, berbeda dari lampu putih lorong. Kenapa kamar ini dijaga kayak ruang tahanan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Siapa yang dirawat sampai penjagaannya seketat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dada Raka makin sesak, sekaligus makin penasaran. Sementara itu, di dalam kamar 3B, seorang gadis remaja lemah terbaring dengan tubuh dipenuhi kabel dan alat medis. Dialah Alia, putri tunggal miliuner Hendra Wijaya.
Semua dokter sudah angkat tangan, penyakitnya tak punya nama, tak punya obat, bahkan tak punya logika. Dan anehnya, setiap kali kondisi Alia menurun, lampu di lorong luar kamar selalu berkedip. Seolah kamar itu menolak membiarkan dunia di luar berjalan normal. Raka mengambil langkah kecil mendekat. Ia tidak tahu dari mana keberaniannya muncul. Bisa jadi ini adalah hal terbodoh yang pernah ia lakukan, atau justru satu-satunya hal yang memang harus ia lakukan. Ketika dua penjaga itu menoleh sejenak ke arah perawat yang lewat, pintu kamar 3B, yang seharusnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka sedikit. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter, tetapi cukup untuk membuat detak jantung Raka berlari. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang ingin ia lihat? Atau ada seseorang yang ingin ia temui? Cahaya keemasan dari dalam kamar keluar, mengenai kulit Raka, dan seketika tubuhnya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Sensasi itu aneh, hangat, seperti rumah. Padahal ia tidak pernah punya rumah. Kenapa rasanya aku harus masuk? Kenapa kamar ini terasa mengenal aku? Dan tanpa memikirkan apapun, tanpa peduli pada akibatnya, Raka mendorong pintu itu dengan tangan kecilnya. Pintu membuka dengan mudah, seolah-olah memang sedang menunggu sentuhannya. Saat itu juga alarm keamanan berbunyi nyaring. Penjaga menoleh dengan kaget. Perawat menjerit. Namun semuanya seakan terlambat. Karena Raka sudah berdiri di ambang pintu kamar 3B, menatap seorang gadis yang seolah berada di ambang kematian. Dan gadis itu langsung bereaksi saat melihatnya, seakan ia sudah menunggunya sejak lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Raka bagi Alia? Dan kenapa tubuh Alia tiba-tiba bereaksi pada kehadirannya? Teriakan penjaga keamanan menggema di lorong ketika alarm mulai meraung seperti sirene bencana. Lampu darurat berkedip merah, menciptakan bayangan-bayangan ganjil yang bergerak di dinding. Namun meski kekacauan muncul di belakangnya, Raka seolah tak mendengar apapun. Ia hanya terpaku pada sosok gadis di ranjang dengan wajah pucat dan tubuh penuh selang. Siapa dia? Kenapa tatapannya seolah memanggil Raka sejak awal? Dan mengapa jantung Raka mendadak berdetak seperti drum perang saat melihatnya? Alia membuka mata perlahan. Tatapannya kabur dan lemah, tetapi begitu melihat Raka, pupilnya seolah menajam. Monitor di samping ranjang yang sebelumnya hampir datar, tiba-tiba menunjukkan peningkatan drastis. Garis lurus itu berubah menjadi detak yang kembali hidup. Para dokter yang sedang di ruangan samping mendengar perubahan alarm monitor itu dan langsung panik. Mereka berlari kembali ke 3B. Tetapi Raka sudah berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Hanya beberapa sentimeter dari tangan Alia yang terkulai. Apa yang akan terjadi jika ia menyentuhnya? Kenapa seperti ada magnet tak terlihat yang menarik tangan Raka ke tangan Alia? Ketika jari mereka hampir bersentuhan, pintu kamar terbanting terbuka. Dua penjaga menyerbu masuk, wajah mereka penuh kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Seorang dokter menunjuk Raka dengan telunjuk gemetar. Kamu! Jangan sentuh pasien itu. Keluar sekarang. Tapi sebelum mereka menyentuh Raka, kejadian aneh berlangsung. Lampu di dalam kamar 3B semuanya padam dalam satu kedipan, gelap total selama 3 detik, lalu menyala lagi dengan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Sangat putih. Sangat menyilaukan. Dan saat cahaya kembali normal, Raka sudah memegang tangan Alia. Bukan karena ia ingin, tapi karena tangan Alia menariknya lebih dulu. Bagaimana bisa gadis yang nyaris tak sadarkan diri itu memiliki kekuatan untuk menariknya? Apa hubungan mereka sebenarnya? Dalam sekejap tubuh Alia bergetar keras. Mesin monitor menggila, detaknya melonjak lebih cepat dari sebelumnya. Para dokter berteriak meminta penjaga memisahkan tangan mereka, tetapi setiap kali seseorang mendekat, mesin-mesin medis di sekitar Alia bergetar hebat seolah menolak. Jangan disentuh dulu, teriak salah satu dokter, wajahnya pucat. Raka sendiri merasa tubuhnya hangat, terlalu hangat, seolah ada aliran energi yang mengalir keluar dari dirinya menuju Alia. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Tubuhnya lemas, tetapi tidak sakit. Hatinya berdebar, tetapi tidak takut. Yang ia rasakan hanyalah sebuah keharusan, sebuah naluri yang tidak pernah diajarkan siapapun. Dia harus berada di sini. Untuk Alia. Tapi kenapa? Dan saat Alia membuka mata lebih lebar, bibirnya bergerak, mengucapkan kata yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Akhirnya, kamu datang. Pernyataan itu menghancurkan seluruh logika di ruangan itu. Bagaimana Alia bisa tahu tentang Raka?
Bagaimana Alia bisa menunggu seorang anak jalanan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri? Pertanyaan itu belum sempat dijawab ketika pintu kembali dibanting, dan seseorang yang jauh lebih berkuasa dari para penjaga masuk dengan wajah meledak-ledak, Hendra Wijaya, ayah Alia. Matanya langsung tertuju pada anak jalanan kurus yang memegang tangan putrinya. Dan tatapan itu bukan hanya marah, tapi penuh kebencian. Kenapa? Apa yang sebenarnya ia tahu tentang masa lalu Alia? Atau mungkin masa lalu Raka? Kamar 3B berubah menjadi medan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi semuanya baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketegangan di kamar 3B semakin tebal, hampir seperti bisa dipotong dengan pisau. Hendra Wijaya melangkah maju, matanya membara. "Siapa kamu?" Suaranya bergemuruh seperti guntur. Tapi sebelum Raka sempat menjawab, monitor menunjukkan keanehan baru. Detak jantung Alia bergerak stabil, lebih stabil dari berminggu-minggu terakhir. Para dokter menatap layar dengan wajah campur aduk antara terkejut, takut, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin kondisi seorang pasien yang hampir dinyatakan meninggal tiba-tiba membaik, hanya karena menyentuh seorang anak jalanan kumal? Apa yang sebenarnya dimiliki Raka? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah ia sadari? Alia membuka bibirnya sedikit. Suaranya lemah, tetapi cukup untuk mengguncang seluruh ruangan. "Jangan, jauhkan dia dari aku." Kata-kata itu membuat ayahnya terpaku. Membuat semua orang terdiam. Bahkan membuat Raka sendiri bingung dan ketakutan. Kenapa Alia begitu yakin? Bagaimana ia bisa begitu tahu bahwa Raka penting bagi dirinya? Dan kenapa ia terlihat seperti mengenal Raka jauh sebelum mereka bertemu? Sementara itu, tubuh Raka mulai lemas. Ia merasa sebagian energinya tersedot. Namun ia tidak bisa melepaskan tangan Alia, bukan karena paksaannya, melainkan karena naluri. Ia merasa, ini yang harus ia lakukan. Tapi apa konsekuensinya? Salah satu dokter mencoba mendekat, mengambil sampel darah Alia, lalu memperhatikan grafik lagi. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Sel-selnya beregenerasi secara drastis. Dalam hitungan menit. Regenerasi secepat itu? Manusia macam apa yang bisa memicu perubahan biologis dalam waktu instan? Hendra yang masih marah akhirnya menarik dokter itu. "Jangan bilang anak jalanan ini yang menyebabkannya." Dokter itu tak bisa menjawab. Karena jawabannya mungkin ya. Dan itu jauh di luar batas ilmu pengetahuan. Alia kembali berbicara, lebih jelas meski suara bergetar. "Dia, bagian dari aku." Ruangan itu hening seketika. Raka membelalakan mata. Para dokter saling pandang. Hendra mengepalkan tangan. "Bagian dari dia? Apa maksudnya? Apakah ini hanya halusinasi pasien sekarat? Atau sebuah kebenaran yang tidak pernah diketahui siapapun?" Sebelum siapapun sempat bertanya lebih jauh, udara di kamar tiba-tiba berubah. Entah kenapa suhu menurun, lampu berkedip, dan sensor monitor menunjukkan aktivitas gelombang listrik aneh di tubuh Alia. Seolah-olah sesuatu sedang aktif. Atau terbangun. Ketika semua orang sibuk dengan mesin medis, Alia menatap Raka dengan mata yang tiba-tiba terlihat lebih hidup, lebih sadar, lebih mengenali. Ia berbisik, "Kamu datang tepat waktu, seperti dulu." Seperti dulu? Kapan dulu? Mereka pernah bertemu? Atau ada keterikatan yang jauh lebih dalam, lebih tua, lebih misterius dari sekadar pertemuan malam itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Dan jawabannya akan membawa mereka semua ke dalam misteri yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kamar 3B berubah menjadi pusat badai. Teriakan dokter, raungan alarm, langkah kaki penjaga yang berlarian, semuanya bercampur dalam kekacauan yang membuat denyut rumah sakit serasa berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka masih memegang tangan Alia, dan sesuatu yang tak terlihat terus menghubungkan keduanya. Hendra Wijaya menerobos kerumunan dan menarik kerah baju Raka, mengangkatnya setengah badan. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang sudah kamu lakukan ke anak saya?" Suara marahnya menggema, tetapi sebelum ia bisa mendorong Raka keluar, monitor Alia kembali bergetar hebat. Garis-garis grafik melonjak seperti badai listrik. "Jangan sentuh dia!" teriak salah satu dokter senior panik. Setiap kali kalian memisahkan mereka, kondisinya turun. Hendra membeku. Tangan besarnya terhenti di udara. Semua orang melihat monitor itu. Detaknya menurun drastis saat Raka terlepas dari genggamannya. Dalam hitungan detik saja, level oksigen Alia ikut merosot.
Bagaimana mungkin kondisi pasien bergantung pada seorang anak jalanan? Apa hubungan biologis atau spiritual yang terjadi di antara mereka? Atau, apakah ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh otak manusia? Alia merintih lirih. Tolong, dekatkan dia. Dan seolah magnet kuat menariknya, tangan Raka kembali menyentuh tangan Alia. Dalam sekejap, seluruh ruangan terang. Monitor stabil. Nafas Alia kembali berirama. Dokter-dokter menatap fenomena itu dengan wajah pucat. Sebagian masih tak percaya, sebagian lain mencatat angka-angka yang mustahil. Ini melanggar semua hukum medis, kata dokter muda yang gemetar sambil melihat grafik. Sel-sel yang tadinya mati mulai aktif lagi, seperti di restart. Restart? Siapa yang bisa melakukannya? Makhluk apa yang mampu memicu regenerasi selevel ini hanya dengan sentuhan? Hendra perlahan melepaskan kerah baju Raka, bingung dan ketakutan. Ia melihat wajah anak kumal itu lebih lama. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang ia tidak ingin akui. Apakah mungkin? Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu istrinya? Dengan kelahiran Alia yang penuh misteri? Namun sebelum ia bisa bertanya apapun, Raka ambruk. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Napasnya terengah seperti seseorang yang baru saja berlari maraton. Tangan kecilnya masih tergenggam oleh Alia, tetapi wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Kenapa badanku jadi lemes begini? Bisik Raka. Apakah energi hidupnya terkuras? Apakah setiap sentuhan pada Alia mengambil sesuatu darinya? Sampai kapan ia bisa bertahan? Sementara semua perhatian tertuju pada Raka dan Alia, tidak ada yang memperhatikan satu hal menakutkan. Sensor gelombang otak Alia menunjukkan pola yang persis sama dengan pola gelombang otak Raka. Seolah dua pikiran itu tersambung. Bagaimana mungkin dua manusia berbeda berbagi gelombang otak identik? Kekacauan itu belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Setelah kejadian di kamar 3B, Raka dibawa ke ruang pemeriksaan khusus. Hendra memaksa para dokter memeriksa anak itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan karena peduli, tapi karena takut. Takut akan penjelasan yang mungkin keluar dari mulut para dokter. Takut bahwa dugaan yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun mungkin terbukti benar. Raka duduk di ranjang periksa, tubuhnya masih gemetar. Seorang dokter mulai membersihkan lengannya, dan saat kain menyentuh bekas luka lama, semua orang terkejut. Luka itu menutup secara perlahan di depan mata mereka. Ini tidak normal, gumam dokter itu. Suaranya nyaris hilang. Regenerasinya 5 kali lebih cepat dari manusia biasa. Apakah dia manusia super? Eksperimen ilmiah? Atau sesuatu yang lebih kuno? Yang lebih aneh lagi, tubuh Raka penuh bekas luka kecil-kecil, memar, goresan, tanda-tanda kehidupan keras di jalanan. Namun sebagian besar luka itu terlihat sedang dalam proses penyembuhan cepat. Seolah tubuhnya menolak untuk rusak terlalu lama. Dia ini, siapa sebenarnya? Tanya salah satu dokter dengan wajah ketakutan. Apa dia membawa penyakit, keajaiban, atau kutukan? Raka hanya menunduk. Ia tidak tahu. Ia tidak pernah tahu. Ia hanya tahu satu hal aneh. Sejak kecil, ia hampir tidak pernah sakit. Luka-luka yang seharusnya membekas malah menghilang. Dan setiap kali ia merasa sangat lelah, ia mendengar suara-suara samar, suara yang sama seperti yang memanggilnya ke kamar 3B malam itu. Apakah suara itu berasal dari Alia? Apakah mereka terhubung sejak lahir? Dokter lain mencoba memeriksa suhu tubuhnya, tetapi termometer menunjukkan angka yang tidak masuk akal. 37,5, lalu 36,0, sekarang naik ke 38. Ini berubah terlalu cepat. Seperti tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu. Dengan apa? Dengan energi Alia? Dengan ruangan itu? Atau dengan takdir yang lebih besar? Penemuan paling mengejutkan datang saat mereka memeriksa detak jantungnya. Dalam keadaan normal, detaknya tinggi. Tapi ketika mereka memutar rekaman detak jantung Alia yang direkam sejak pagi, seluruh ruangan membeku. Detak mereka identik. Pola ritme yang sama. Kecepatan yang sama. Bahkan anomali kecilnya sama. Bagaimana mungkin dua manusia tanpa hubungan keluarga, yang bahkan tidak saling kenal, memiliki ritme jantung identik? Seorang dokter akhirnya berbisik, suaranya penuh ketakutan. Apa mungkin dia saudara kembar yang hilang? Hendra langsung membanting meja. Tidak, tidak ada kembar. Alia lahir sendirian.
Tetapi ekspresi ketakutannya justru memperlihatkan kebenaran yang ia sembunyikan. Jika Raka memang kembar Alia, kenapa ia dibuang? Siapa yang memutuskan nasib itu? Dan kenapa kini ia muncul kembali, membawa sesuatu yang bisa menyentuh batas antara hidup dan mati? Raka menatap tangannya sendiri, yang masih terasa hangat dari sentuhan Alia. Aku, siapa sebenarnya? Bisiknya. Tak ada yang bisa menjawab. Karena jawaban itu adalah misteri yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Suasana ruang rapat darurat rumah sakit mencekam. Para dokter duduk tegang, sementara Hendra Wijaya mondar-mandir seperti harimau terluka. Di tangan dokter senior, ada sebuah map lusuh yang baru ditemukan di ruang penyimpanan arsip lama, file rekam medis dari 11 tahun lalu. Pertama, dan udara seolah membeku. Di sana, foto ultrasound. Bukan satu janin, tapi dua. Ini, jelas kembar, ujar dokter itu sambil menatap Hendra tajam. Kenapa Anda menyembunyikan ini? Kemana bayi satu lagi? Semua mata mengarah padanya. Hendra diam. Rahangnya mengeras. Ia tidak menjawab. Apakah dia tahu selama ini Raka masih hidup? Apakah dia sengaja membiarkan anak itu hilang di jalanan? Atau ada seseorang lain yang menyembunyikan kebenaran ini? Namun sebelum pertanyaan-pertanyaan itu meledak, file berikutnya jatuh ke lantai. Kertas itu menampilkan hasil tes aneh, tes DNA seorang bayi yang didiagnosa anomali energi biologis, sesuatu yang bahkan dokter sendiri tidak mengerti. Ada catatan di sini, bayi kedua memiliki pola energi tidak biasa. Energi yang mirip dengan Alia sekarang. Bagaimana mungkin dua bayi memiliki anomali energi yang sama? Dan kenapa bayi kedua dinyatakan meninggal, padahal jelas Raka masih hidup? Hendra akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Dia bukan seharusnya ada. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Apa maksudnya bukan seharusnya ada? Apakah Raka memang dibuang? Atau, apakah keberadaannya dianggap terlalu berbahaya? Kebenaran itu mulai terkuak, tetapi masih terlalu gelap untuk dipahami sepenuhnya. Sementara rapat berlangsung, Raka kembali berada di ruangan pemeriksaan. Namun kali ini, ada sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi pada dirinya. Alat TEG yang dipasang di kepalanya bergetar, menyebabkan dokter muda hampir menjatuhkan tablet yang ia pegang. Ini tidak mungkin. Gelombang otaknya tersinkronisasi dengan Alia dalam jarak belasan meter. Bagaimana bisa dua otak berbeda bekerja dalam pola yang sama persis? Apakah ini telepati? Ataukah mereka berbagi satu sumber energi? Ketika dokter mencoba menurunkan intensitas alat, monitor tiba-tiba menampilkan garis aneh, sebuah pola melingkar seperti simbol kuno. Simbol yang tidak dikenal oleh dunia medis. Apa ini? Aktivitas otak? Sinyal luar? Atau pesan? Sementara itu, tubuh Raka mulai kejang ringan. Mata anak itu berkedip cepat, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian ia berbisik lirih. Aku ingat tempat gelap itu. Seseorang memisahkan kami. Siapa yang memisahkan mereka? Kenapa? Dan apa sebenarnya tujuan dari pemisahan itu? Tiba-tiba lampu ruangan meredup. Monitor berdetak dengan pola yang sama seperti Alia. Dan dalam detik berikutnya, suara perangkat medis terdengar serempak. BIP, BIP, BIP. Sinkron. Dokter-dokter membeku. Ini bukan kebetulan. Ini bukan fenomena medis biasa. Hubungan Raka dan Alia bukan hanya darah. Bukan hanya energi. Mereka terhubung oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih berbahaya. Apa yang akan terjadi jika mereka bersatu sepenuhnya? Dan siapa yang mati-matian ingin mencegah hal itu terjadi? Pertanyaan itu menggantung. Menunggu bab berikutnya untuk meledak. Pagi baru saja pecah ketika suasana Rumah Sakit Islam Jakarta berubah lebih tegang dari biasanya. Para perawat berbisik-bisik, dokter saling menatap dengan raut gelisah, dan satpam terus memeriksa ulang rekaman CCTV. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengarah pada satu nama, Raka. Siapa sebenarnya anak itu? Sementara di ruang 3B, Zara akhirnya membuka mata sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa fokus tanpa rasa nyeri menghancurkan tubuhnya. Dokter Tanu, yang hampir selalu tenang, kali ini tampak kehilangan kata-kata saat hasil pemeriksaan menunjukkan keajaiban medis yang tak pernah tercatat dalam buku manapun. Apa mungkin anak itu melakukan sesuatu yang tak kita pahami? Gumamnya, setengah kepada dirinya sendiri. Zara yang kini bisa duduk,
memejamkan mata dan mengingat kembali sentuhan tangan Raka malam itu. Hangat, seperti menyentuh sesuatu yang hidup namun bukan manusia. Kenapa ia merasa ada bisikan halus yang memanggil namanya saat itu? Dan mengapa setiap kali ia mencoba mengingat wajah Raka, pikirannya seperti diselimuti kabut? Sementara itu, di luar gedung, seorang pria berjas gelap memperhatikan pintu rumah sakit dari kejauhan. Tatapannya tajam. Ia berbicara pelan melalui earphone. Anaknya sudah muncul. Kita harus bergerak sebelum semua terlambat. Apa maksudnya? Siapa pria itu? Dan apa sebenarnya yang mereka cari dari seorang anak jalanan kurus yang bahkan tak punya identitas jelas? Di koridor lantai 3, sebuah pertanyaan menggantung. Jika keajaiban ini nyata, maka kebenaran macam apa yang harus dibayar sebagai gantinya? Tidak ada yang tahu bahwa bab ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sore menjelang ketika Zara meminta ayahnya, Pak Ardan, agar membantunya menemukan Raka. Ayah, dia bukan anak biasa. Aku harus melihatnya lagi. Ada sesuatu yang menghubungkan kami, ucapnya dengan suara masih lemah tetapi tegas. Pak Ardan yang biasanya tegar kini tampak bimbang. Setiap kali nama Raka disebut, ia merasa seperti ada memori aneh yang mengusik nuraninya, seakan ia pernah bertemu dengan anak itu jauh sebelum kejadian di RS. Tapi kapan? Dan dalam situasi apa? Ketika ayah dan putrinya berbicara, Dr. Tanu mendekat dengan wajah pucat. Tuan Ardan, ada sesuatu yang perlu Anda lihat, ucapnya sambil menyerahkan printout hasil pemeriksaan Zara. Pak Ardan membaca cepat, lalu terbelalak. Ini tidak mungkin. Penyakitnya hilang total? Bahkan bekas kerusakannya tak tersisa? Dokter Tanu menelan ludah. Dan itu bukan satu-satunya. Sistem imun Zara meningkat dengan pola yang bukan milik manusia biasa. Seolah tubuhnya telah ditata ulang dari dalam. Bagaimana bisa satu sentuhan anak jalanan menghasilkan sesuatu seperti ini? Siapa sebenarnya yang disentuh Zara malam itu? Sementara itu, Raka sendiri sedang berlari di lorong belakang rumah sakit, menghindari dua pria yang mencarinya. Nafasnya memburu. Matanya merah dan berkaca-kaca. Ia tahu ia tidak boleh terlihat, bukan hanya karena ia menerobos ruang VIP, tetapi karena ada sesuatu dari dirinya yang tidak boleh diketahui dunia. Raka! Berhenti! Teriak salah satu pria. Tapi Raka terus berlari. Ada bayangan lain muncul dari sudut ruangan, bayangan yang seolah mengikuti gerakannya, menumpuk dengan wujudnya, seperti kembarannya dalam dimensi berbeda. Apakah itu sebabnya tubuhnya bisa menyembuhkan? Apakah itu sumber kekuatannya? Dan, apakah kekuatan itu akan tetap menjadi berkah atau berubah menjadi kutukan mematikan? Di atas gedung, langit Jakarta mulai menghitam tanpa alasan. Angin deras menerpa kaca rumah sakit, memukul-mukulnya seperti tanda ancaman yang tak terlihat. Satu hal jelas, kebenaran sedang bergerak menuju permukaan. Namun kebenaran itu tidak pernah muncul tanpa konsekuensi. Dan ketika semuanya terbuka, siapa yang akan sanggup menerimanya? Malam itu, Rumah Sakit Islam Jakarta seakan berubah menjadi labirin ketakutan. Zara merasakan sesuatu yang memanggilnya, bukan suara, bukan bisikan, tetapi tarikan tak terlihat yang membuat hatinya gelisah. Ia bangkit dari ranjang, menatap jendela yang berembun seolah ada seseorang di luar sana yang tengah memperhatikannya. Sementara itu Pak Ardan menerima sebuah amplop tanpa pengirim. Isinya hanya satu foto. Dirinya, sekitar 15 tahun lalu, bersama seorang wanita yang tak ia kenali. Di pelukannya, seorang bayi kurus dengan selimut lusuh. Di balik foto itu tertulis satu kalimat mengerikan. Waktu itu kau memilih diam. Sekarang semuanya menagih balas. Pak Ardan pucat. Apakah bayi itu, Raka? Jika benar, kenapa ada foto dirinya dengan anak itu? Dan apa rahasia yang pernah ia sembunyikan? Di tempat lain, Raka terjebak di ruang penyimpanan lantai bawah tanah rumah sakit. Dua pria misterius itu semakin dekat. Raka memegang dadanya yang berdenyut aneh. Bayangan gelap yang sering muncul kini semakin jelas. Wujud mirip dirinya namun bermata putih sepenuhnya, bergerak tanpa menginjak tanah. Aku tidak boleh keluar, mereka tidak boleh melihatku, gumam Raka ketakutan. Bayangan itu berbisik, kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Mereka semua akan segera tahu. Apa sebenarnya identitas Raka? Dan mengapa bayangan itu terasa seperti bagian dari dirinya sendiri? Hening malam pecah oleh suara alarm rumah sakit. Sesuatu, atau seseorang, telah memutus listrik di salah satu bangunan. Semua orang berlari. Tapi mereka tidak tahu
Apa yang sedang bangkit dalam gelap jauh lebih mengerikan dari sekadar pemadaman. Saat listrik padam, Zara merasakan jantungnya berdebar tak normal. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu Raka berada di dekat sini. Seakan ada hubungan tak terlihat yang semakin kuat sejak ia disentuh oleh anak itu. Ia berjalan di lorong gelap ditemani cahaya ponsel minim, mengikuti intuisi yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Di ruang bawah tanah, Raka terduduk lemas. Bayangan gelap itu kini berdiri di depannya, setinggi dirinya, namun lebih tipis, seperti kabut pekat berbentuk manusia. Jika kau keluar sekarang, dunia akan melihat apa kau sebenarnya, katanya dengan suara bergema. Raka menahan air mata. Tapi Zara, dia butuh aku. Tidak. Kaulah yang butuh dia. Karena hanya dia yang bisa menahan apa yang akan keluar dari dirimu. Apa maksud bayangan itu? Kenapa Zara satu-satunya yang bisa menahan sesuatu yang bahkan Raka sendiri takutkan? Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah terbuka. Zara muncul, wajahnya syok melihat Raka yang dikelilingi aura gelap tak kasat mata. Raka, apa yang terjadi padamu? Saat itu juga, bayangan Raka menoleh menatap Zara, dan untuk pertama kalinya sejak ada, ia tampak gentar. Kenapa bayangan itu takut pada Zara? Apa yang membuat kehadirannya mengancam sesuatu yang bukan manusia? Lantai bergetar. Cahaya lampu darurat menyala merah. Dan seolah dunia sedang menahan napas, bab ini mengajukan satu pertanyaan paling besar. Ketika kebenaran akhirnya muncul, apakah Zara siap mengetahui bahwa keajaiban yang menyelamatkannya mungkin saja membawa kehancuran bagi semua orang? Lorong bawah tanah bergetar perlahan. Lampu darurat memantulkan cahaya merah pada dinding lembab, membuat semuanya terlihat seperti adegan dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Zara menatap Raka, atau sesuatu yang menyerupai Raka, dengan campuran ngeri dan iba. Apa yang terjadi padamu? Suaranya bergetar. Raka menunduk. Bayangan gelap di belakangnya mengikuti gerakannya seperti kembaran yang terikat. Aku, bukan seperti kalian, katanya lirih. Aku tidak lahir seperti anak lain. Aku, dibuat. Zara tertegun. Dibuat? Oleh siapa? Bayangan itu bergerak maju. Oleh ayahmu. Zara membeku. Napasnya terhenti seketika. Kata-kata itu menggema seperti palu goda menghantam kepalanya. Benarkah ayahnya, Pak Ardan, miliuner yang dihormati semua orang, terlibat dalam sesuatu yang mampu menciptakan makhluk seperti Raka? Raka menggeleng cepat. Takut Zara salah paham. Tidak, bukan secara langsung. Ayahmu membiayai sebuah eksperimen, sebuah program rahasia untuk menciptakan penyeimbang biologis. Aku, hasil kecelakaan eksperimen itu. Sesuatu yang tidak seharusnya hidup, atau tidak seharusnya tetap hidup sampai sekarang. Zara merasakan lututnya melemas. Kenapa ayahnya tidak pernah menceritakan ini? Apakah ini alasan mengapa Raka bisa menyembuhkannya? Apakah tubuhnya benar-benar disentuh sesuatu yang bukan manusia? Bayangan itu berbisik lirih, dan sekarang, keseimbangan itu mulai pecah. Getaran semakin kuat. Tangga menuju lantai atas retak sedikit. Apa yang sebenarnya akan muncul setelah semua rahasia terbuka? Bab ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Jika Raka adalah penyeimbang, maka apa, atau siapa, yang akan muncul ketika ia kehilangan kendali? Tiba-tiba pintu besi ruang bawah tanah terbuka keras. Pak Ardan muncul bersama Dokter Tanu dan beberapa perawat. Wajahnya pucat, bukan hanya karena melihat Zara berdiri dalam kegelapan, tetapi karena akhirnya berhadapan dengan makhluk yang dulu pernah ia tinggalkan. Raka. Nada Pak Ardan bukan ketakutan, melainkan penyesalan. Bayangan Raka menggeram, tubuhnya berdenyut seperti hendak meledak. Kau meninggalkanku. Kau biarkan mereka mengurungku. Kau tahu aku tidak stabil. Raka jatuh berlutut, menahan diri agar bayangannya tidak lepas. Zara segera memeluknya dari belakang. Sentuhan itu membuat bayangan tersebut goyah. Seolah kehadiran Zara menenangkan sesuatu yang selama ini tak terkendali. Pak Ardan perlahan maju. Aku tak ingin ini terjadi. Program itu gagal. Tapi saat melihat Zara sakit, aku tahu hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Raka menangis. Air mata manusia, bukan makhluk eksperimen. Tapi aku, berbahaya. Zara menatap ayahnya. Ayah, apa yang akan terjadi jika ia kehilangan kendali sepenuhnya? Pak Ardan tidak menjawab. Justru tanah kembali bergetar lebih keras. Bayangan Raka terangkat tinggi, membesar, memperlihatkan bentuk menyeramkan seperti manifestasi energi gelap.
Semuanya menahan napas. Raka memegang tangan Zara. Jika aku harus hilang, jika ini satu-satunya cara agar kau tetap hidup, aku rela. Zara menggeleng keras. Tidak, akan ada cara lain. Tapi sebelum siapapun bisa bergerak, Raka menatap bayangannya dan berkata, aku memilih, berhenti. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Suara seperti ribuan kaca pecah terdengar. Saat cahaya itu mereda, bayangan menghilang. Ruangan menjadi sunyi. Namun yang membuat semua orang terpaku bukanlah hilangnya bayangan itu, melainkan kenyataan bahwa Raka juga menghilang. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Hanya udara yang hangat seakan seseorang baru saja berdiri di sana. Bab ini menutup dengan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Jika Raka menghilang, apakah ia benar-benar musnah? Atau justru sedang berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan siapapun? Dalam gelap yang menelan Rumah Sakit Islam Jakarta malam itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar misteri seorang anak jalanan atau eksperimen rahasia yang merenggut masa depan seorang remaja bernama Raka. Ada sesuatu yang berdenyut lebih dalam, sebuah pesan tentang siapa kita sebagai manusia dan sebagai bangsa. Pesan yang menggetarkan, menampar, sekaligus menakutkan, karena kebenaran paling kelam seringkali tersembunyi bukan di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri. Raka bukan sekadar anak jalanan kurus dengan pakaian compang-camping. Ia adalah simbol dari mereka yang kita biarkan terlantar di jalanan kita sendiri. Ia adalah representasi dari luka yang tumbuh di negeri ini, luka yang tidak pernah benar-benar kita sembuhkan. Dan ketika luka itu dibiarkan, ia berkembang menjadi sesuatu yang tak terkendali, sesuatu yang kembali kepada kita sebagai ancaman, sebagai misteri, sebagai bayangan gelap yang menuntut balasan. Zara adalah gambaran generasi muda yang rapuh, yang dipuja dan dilindungi dengan segala kemewahan, namun tetap bisa hancur seketika oleh kenyataan yang lebih kuat dari kekuasaan dan harta ayahnya. Ia belajar dari Raka bahwa keselamatan, keajaiban, bahkan kehidupan, tidak datang dari uang, tapi dari kepedulian, empati, dan keberanian untuk melihat apa yang selama ini kita abaikan. Pak Ardan adalah wajah dari mereka yang memimpin negeri ini. Orang-orang dengan kekuasaan besar, niat baik yang samar, tetapi seringkali melahirkan konsekuensi buruk karena menganggap manusia sebagai angka, proyek, atau objek eksperimen. Ketika ia membiarkan program itu berjalan, ketika ia memilih diam, ia membiarkan sesuatu yang bukan sekadar eksperimen lahir, ia melahirkan ketakutan. Dan ketakutan itu kembali mencarinya. Keheningan setelah Raka menghilang membawa nafas dingin yang menusuk tulang. Seolah seluruh ruangan bertanya, berapa banyak lagi Raka yang pernah kita ciptakan tanpa kita sadari? Berapa banyak yang kita biarkan kelaparan, tersisih, terasing, hingga akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tak kita kenali? Raka menghilang bukan sebagai monster. Ia menghilang sebagai pahlawan, pahlawan kecil dari jalanan Jakarta yang tidak pernah ditulis dalam buku sejarah, tidak pernah masuk televisi, tidak pernah dipuja siapapun. Ia menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak mengenalnya. Ia memilih menghapus dirinya sendiri agar orang lain bisa tetap hidup. Dan di sanalah pesan moral yang paling menghantui berada, bahwa terkadang, yang kita sebut tidak berguna, sampah jalanan, atau tidak layak hidup, justru memiliki jiwa paling bersih dan keberanian paling besar. Sementara mereka yang berkuasa dan terhormat justru menyimpan rahasia paling gelap. Narasi ini adalah peringatan, bahwa bangsa ini hanya akan sekuat bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah. Bahwa masa depan negeri ini tidak ditentukan oleh gedung tinggi, uang berlimpah, atau nama besar, tetapi oleh manusia seperti Raka, yang keberadaannya sering tak kita lihat, namun pengorbanannya bisa menyelamatkan dunia. Dan jika kita terus membiarkan luka itu tumbuh, jika kita terus mengabaikan mereka yang tertindas, mungkin suatu hari bayangan gelap seperti yang mengikuti Raka akan lahir kembali, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai amarah bangsa yang akhirnya menuntut balas. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Dan peringatan yang paling menakutkan adalah, apa yang kita abaikan hari ini, suatu hari akan kembali menatap kita dalam gelap.